Oke, baik, kita akan ini melanjutkan untuk sesi tanya jawab. Nanti silakan teman-teman menanyakan apapun, tidak harus terkait dengan apa detail perkuliahan di Kaiserslautern, tapi secara umum mungkin di Jerman atau yang lain. Nah, mungkin tadi Bobi, saya kembali mengawali pertanyaan tadi yang kira-kira waktu itu apa sih yang memotivasi Bobi untuk lanjut S2 dan memilih di Jerman, kemudian juga langsung lanjut S3, dan juga mungkin waktu itu terkait beasiswanya bagaimana. Karena tadi kalau tidak salah ada ini ya, ketika mau membuat visa itu ada block account sejumlah 195 juta. Nah, saya nggak tahu itu apakah harus di awal itu sudah siap atau bagaimana itu. Nanti Bobi mungkin Ah, bisa menambahkan. iya, polisi. Jadi Hmm. eh, awalnya saya memutuskan untuk S2 karena saya merasa ilmu yang saya pelajari di semasa S1 belum cukup matang. Jadi ketika S1 kita belajar berbagai jenis materi matematika, tetapi secara masih relatif dangkal. Jadi belum secara mendalam. Jadi eh, waktu itu saya berpikir setidaknya saya harus melanjutkan hingga ke tingkat S2 supaya bisa memiliki spesialisasi secara lebih mendalam di beberapa bidang yang saya minati, terutama di bidang analisis. Lalu untuk eh, mengapa mengapa memilih Jerman, waktu itu eh, seperti yang saya awali tadi, ke- eh, pada awalnya saya suka membaca biografi berbagai eh, matematikawan, dan banyak sekali matematikawan yang berasal dari Jerman. Dan kebetulan pada waktu itu juga ada waktu itu saya baru melamar ke satu universitas, dan universitas tersebut di Jerman, yaitu di RPTU RPTU sebelumnya namanya masih TU Kaiserslautern, tetapi pada mulai dari 1 Januari 2023, karena merger dengan Universitas Landau, maka namanya kemudian berubah menjadi RPTU Kaiserslautern Landau. Nah, waktu itu kebetulan saya melamar di satu universitas saja, yaitu di sana, dan kebetulan diterima. Jadi ya kenapa tidak di sana saja. Eh, Lalu untuk biayanya sendiri, pada waktu itu saya mendapatkan partial scholarship atau beasiswa setengah, dan untuk 1 tahun pertama. Jadi untuk biaya sisanya eh, melalui biaya waktu itu melalui biaya pribadi. Sedangkan untuk tingkat S3 saya sendiri, waktu itu saya mendapatkan beasiswa dari DAD. Nah, kalau yang dari DAD ini beasiswanya sudah full, jadi semuanya di cover. Eh, ada sudah terjawab semua atau masih ada yang? Jadi saya tertarik itu yang block account itu kalau 195 juta itu maksudnya bagaimana ya tadi? Oh ya, Ketika beasiswanya jadi bisa. jadi kalau kita mendapatkan beasiswa yang full, maka kita tidak perlu untuk menunjukkan blog account tersebut. Tetapi kalau kita hanya mendapatkan beasiswa parsial atau tanpa beasiswa, maka kita perlu menunjukkan bahwa akumulasi uangnya itu adalah sebesar yang ditetapkan di blog account tersebut. Jadi nanti di blog account tersebut nanti uangnya akan disimpan di satu rekening khusus di Jerman, dan akan ditransfer kembali kepada kita setiap bulannya. Jadi untuk biaya hidup kita selama di Jerman. Jadi ini lebih ke jaminan supaya ketika kita kita masuk ke Jerman, kita tidak terlantar gitu, Bu. Jadi kalau kalau kita sekedar berkuliah di Jerman tapi tidak memiliki biaya pribadi, kan yang ditakutkan oleh pemerintah Jerman, nanti kita terlantar di sana, dan pemerintah Jerman sendiri yang akan kerepotan dalam mengurus mahasiswa-mahasiswa internasional ini. Jadi sebagai langkah preventif, pemerintah Jerman menetapkan sistem block account ini bagi mereka yang uh, hanya memiliki beasiswa parsial ataupun yang tanpa beasiswa. Tapi nanti seluruh uang ini akan kembali kepada kita sendiri. Jadi bukan untuk membayar pihak tertentu di Jerman, Bu. Jadi semua uang tersebut 100% kembali ke kita sendiri. Jadi kalau yang dapat full beasiswa nggak perlu menyediakan blog account itu. Enggak, Oke. enggak. Kalau yang dapat digital full tidak perlu menyediakan blog account.
Oke, terima kasih Bobi. Nah, mungkin untuk teman-teman yang lain, silakan kalau ada yang ingin bertanya, Pak Heri dan Pak Artono juga boleh. Oh, ini di chat ada ini Teddy, ini angkatan 2020 tapi sudah lulus Bobi, ini sedang menunggu wisuda. Oh iya. Ini saya ingin tahu perjuangan Kak Bobi studi di Jerman. Mungkin boleh diceritakan kesulitan-kesulitan yang Kakak hadapi dalam memperoleh beasiswa ataupun dalam masa studi. Ya, silakan Bobi. Eh, Kesulitannya mungkin lebih karena harus eh, pada awalnya saya harus belajar hidup mandiri ya. Jadi ketika di Indonesia semuanya kan waktu saya di Indonesia karena saya tinggal di rumah orang tua, jadi semuanya 100% sudah tersedia. Saya tidak perlu mengerjakan apapun selain untuk belajar matematika. Tetapi ketika di Jerman semuanya kan eh, harus dilakukan secara mandiri. Jadi dari situ saya eh, harus belajar untuk bagaimana mengurus administrasi, bagaimana untuk makan sehari-hari, harus masaknya gimana, lalu juga eh, harus bangun tepat waktu tanpa ada yang membangunkan lagi ketika waktu di Indonesia dan sebagainya. Jadi seluruhnya harus harus dimulai dari nol lagi. Dan untuk perkuliahannya sendiri kesulitannya adalah materi yang diajarkan di Jerman relatif eh, jauh lebih mendalam dibandingkan di Indonesia. Sebagai perbandingan di Indonesia normalnya mahasiswa S1 hanya belajar hingga analisis real, sedangkan di Jerman mahasiswa S1 normalnya sudah belajar sampai ke pengantar analisis fungsional. Jadi di tingkat S2, ketika masuk ke analisis fungsional kita sudah berada di pertengahan dari materi dan tidak membahas lagi materi-materi awal di analisis fungsional. Itu sebagai salah satu perbandingan. Lalu menariknya adalah di Jerman banyak mahasiswa-mahasiswa yang sangat antusias uh, dan memang memang berminat untuk menekuni keilmuannya. Jadi ketika kita sama-sama memiliki passion yang sama di bidang matematika, maka kita bisa lebih nyambung ketika ngobrol dengan teman-teman di Jerman. Lalu untuk kesulitan dalam memperoleh beasiswa, uh, nah ini juga cukup menarik beasiswa karena biaya perkuliahan di Jerman itu relatif rendah, maka maka beasiswa yang tersedia sendiri untuk tingkat S2 itu relatif jarang. Ada tetapi relatif jarang dan seringkali untuk program-program studi tertentu saja itu bisa teman-teman mungkin coba cek di uh, website DAAD untuk beasiswa yang tersedia untuk S2. Uh, dan di universitas saya sendiri di RPTUK Selatan tersedia beasiswa untuk S2 di matematika, tetapi biasanya hanya beasiswa parsial dan hanya untuk misal 1 semester atau 1 tahun saja. Jadi tetapi di sisi lain kita juga bisa uh, bekerja sebagai research assistant atau HIWI ataupun sebagai tutor uh, di berbagai mata kuliah di program studi matematika. Biasanya nanti ada lowongan dan kemudian ketika kita memiliki impresi yang bagus di profesornya, misalnya profesornya menilai kita sebagai mahasiswa yang pandai atau mahasiswa yang aktif uh, ketika ke- uh, ketika mengikuti kelasnya, maka biasanya biasanya akan lebih mudah ketika kita ingin menjadi research assistant atau menjadi tutor atau teaching assistant di grup atau di kelas dari profesor tersebut. Dan teman-teman juga dapat melihat ke website dari berbagai research institute yang bekerja sama dengan universitas. Biasanya mereka juga menerima posisi uh, research assistant untuk mahasiswa-mahasiswa S2 yang ingin uh, untuk memperoleh pengalaman riset di sana. Uh, ada hal lain yang ingin Begitu. Tadi ditanyakan? apakah mungkin sudah terjawab
apa yang ditanyakan atau masih ada yang ingin ditanyakan lagi tadi? Ya, mungkin sudah cukup ya. Oke, baik untuk teman-teman yang lain silahkan kalau mau bertanya ke Kak Bobi ini. Pak Heri mungkin. Oke, terima kasih kembali. Oh, ini ada Justin. Silahkan, Justin ini angkatan 2021 yang kemarin barusan ini Bobi mendapat medali perunggu di ONMIPA. Oh ya, Semoga nanti selamat. jadi penerusnya Bobi. Oh ya, selamat untuk Justin. Kemarin sudah mendapatkan medali perunggu di ONMIPA 2024. Terima kasih, Kak. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Jadi seperti yang udah di-mention Bu Lucy, saya Justin Hasim, mahasiswa Prodi Matematika Angkatan 21. Nah, di sini mendengar jawaban kakak tadi terkait apa standar S2 Matematika yang tinggi di Jerman, yang dimana analisisnya itu udah sampai ke pengantar analisis fungsional, padahal baru masuk S2. Itu apakah buku referensinya di sana udah pakai Grant Parudin ya, yang functional analysis? Apakah udah sampai sejauh itu? Dan di S1-nya itu udah harus menamatkan mungkin buku-buku selevel Principles of Mathematical Analysis sama Real and Complex Analysis punya Rudin yang terkenal cukup susah itu. Ya kurang lebihnya seperti itu, walaupun mungkin untuk referensi materinya sendiri tidak spesifik ke Rudin, tetapi uh, mungkin nanti saya bisa share beberapa materi perkuliahan analisis real di Jerman, walaupun sayangnya untuk mulai dari tingkat S1 itu biasanya uh, masih full dalam bahasa Jerman. Tetapi di sana nanti sudah dibahas misalnya ruang Hilbert, ruang Banach dan sebagainya. Jadi, uh, tetapi di sisi lain uh, terjemahan dari bahasa Jerman ke bahasa Inggris untuk bidang matematika relatif jauh lebih mudah karena di matematika biasanya kita memakai jauh lebih banyak memakai simbol daripada memakai kalimat dan term yang digunakan pun juga relatif repetitif. Jadi hanya term-term hanya uh, kita hanya membutuhkan kosakata tertentu yang lebih sedikit untuk memahami teks matematika di Jerman. Oh iya, oke Kak, terima kasih atas jawabannya. Terus eh, satu lagi, untuk kakak sendiri mempersiapkan dari kelar S1 di Indonesia mau ke S2 di Jerman, tadi mengisi gap materinya itu buat kakak perlu berapa lama waktu persiapannya? Uh, waktu itu waktu itu saya juga mengikuti uh, berbagai perkuliahan waktu itu diajarkan oleh Pak Heri di bidang uh, teori ukuran dan integral atau measure teori, yaitu misalnya terkait ukuran Lebesgue dan sebagainya. Lalu saya juga mengikuti sedikit mata kuliah pengantar analisis fungsional yang juga diajarkan oleh Pak Heri. Lalu saya juga membaca buku teks di bidang teori uh, teori probabilitas misalnya oleh Achim Klenkel dan dan sebagainya. Jadi jadi sebelumnya memang sudah ada sedikit persiapan sebelum 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 lanjut berkuliah di Jerman. Selain itu juga materi-materi yang lebih advance yang kita pelajari selama mempersiapkan untuk Olimpiade juga berguna untuk baik secara materi maupun secara kemampuan problem solvingnya sendiri. Ketika kita akan melanjutkan ke untuk studi S2 di Jerman yang memiliki materi dan soal-soal yang lebih menantang. Oke Kak, terima kasih atas jawabannya. Cukup Justin. Baik, mungkin Cukup. Bobi menyambung tadi pertanyaannya Justin itu saya jadi ingin tahu karena dulu waktu Bobi lulus saya nggak ada di Sanata Dharma ya. Waktu Oh itu ya, jarak antara Bobi lulus kemudian lanjut S2 itu apakah langsung atau ada jeda 1 semester 2 semester begitu? waktu waktu itu tidak langsung Bu, Oh, gitu. uh,
karena kan pertama harus mencari dulu beasiswanya ya Bu. Jadi biasanya juga makan waktu. Dan yang kedua juga perlu untuk mengurus visanya juga. Jadi itu juga makan waktu. Jadi terutama dua hal itu. Jadi waktu itu saya kan lulus Agustus 2016, lalu wisuda, lalu nyari-nyari. Waktu itu akhirnya dapat offer dari Kasus Selatan itu, seingat saya awal awal 2000 awal 2017. Jadi saya lulus 2016, lalu dapat offernya itu awal 2017, dan kemudian mengurus visa, mengurus itu tadi yang saya sebut block account dan sebagainya. Itu akhirnya saya uh, masuk berangkat ke Jerman tuh bulan kayaknya Agustus 2017 gitu. Jadi totalnya ada jeda sekitar 1 tahun dari lulus sampai kemudian sampai di Jerman. Oke, jadi memang ini ya persiapan khususnya itu setelah lulus ya, setelah lulus kuliah lalu memang karena ada rencana mau melanjutkan studi lalu persiapan khusus itu. Ya, jadi ketika sudah di semester akhir dan juga ketika sudah lulus. Oke. Oh ya, semester akhir sudah mulai persiapan. Oke, Iya. begitu Jasin. Jadi kalau ini tadi tertarik ini mungkin mulai sekarang persiapan. Oke. Untuk teman-teman yang lain, mungkin apakah ada pertanyaan? Kita masih punya cukup waktu untuk tanya-tanya ke Bobby. Oke, ini ada Teddy kembali. Untuk research di bidang matematika, boleh diceritakan Kak, research apa saja dan seperti apa yang sudah Kakak kerjakan. Nah, meskipun tadi mungkin Bobby sudah sedikit menceritakan itu, tapi mungkin boleh agak lebih detail lagi terkait pertanyaan tadi ini. Oh ya, Silakan Bobby. jadi jadi seperti saya tadi sudah jelaskan, kalau di universitas saya di RPTU Kasus Selatan Landau ada ada banyak peminatan riset, mulai dari misal uh, analisis stokastik, lalu juga ada di bidang systems and control theory, lalu di aljabar, komputer algebra, lalu juga ada di optimisasi, di statistik, lalu bagi teman-teman yang juga berminat dengan data analisis ataupun di penelitian di bidang financial mathematics. Kalau untuk saya sendiri, saya di grup Teknomathematics yang melakukan penelitiannya terutama terkait persoalan modeling dengan partial differential equation. Di Teknomathematics sendiri ada beberapa terdiri dari beberapa subgrup, yaitu ada ada yang melakukan penelitian di bidang hyperbolic partial differential equation, yaitu di grup saya. Lalu juga ada yang melakukan penelitian di bidang uh, uh, di bidang optimasi dengan partial differential equation dengan eliptik atau parabolik PDE. Lalu juga ada yang melakukan penelitian di bidang systems and control theory. Kalau di tempat saya di bidang karena saya melakukan penelitian di bidang hyperbolic partial differential equation, jadi fokusnya adalah ke pemodelan fenomena fluida, dan itu bisa bisa meliputi banyak hal, seperti misalnya seperti saya dijelaskan, bisa meliputi pemodelan dari traffic flow, yaitu arus lalu lintas kendaraan dalam suatu sistem rangkaian jalan raya, ataupun bisa juga topik dari PhD student yang lain dari supervisor saya, ada yang melakukan penelitian di bidang district heating network yang tadi sudah saya mention juga. Lalu juga ada yang melakukan penelitian di bidang dari sisi numeriknya, yaitu untuk mengembangkan metode numerik order tinggi untuk menyelesaikan persamaan diferensial parsial hiperbolik. Ada pertanyaan lain yang ingin ditanyakan? Silakan tadi kalau ada yang masih ingin ditanyakan. Ya, mungkin sambil nunggu yang lain, boleh kalau ada teman lain bertanya, boleh lewat chat ataupun bertanya langsung. Pak Artono? Untuk saya komentari, menambahkan dari
beberapa Silakan yang Pak mengatakan Gembong. tadi. Oke. Terkait beasiswa. Ya, kemarin beberapa waktu yang lalu saya ngikutin DAAD alumni meeting gitu ya, di Jogja gitu ya. Kebetulan perwakilan dari kepala DAAD-nya hadir. Dia mengatakan sekarang ada skema baru yang ditawarkan di mana pembiayaan studi lanjut itu untuk S2 itu dibuka gitu ya. Jadi biasanya yang terakhir-terakhir itu lebih banyak ke S3 gitu ya, seperti DAD yang diperoleh Bobi itu ada untuk S3 ya, Industry for Mathematics and Commerce gitu ya. Oke, di DAD sendiri memberikan berdasarkan pengalaman saya ada dua hal yang katakanlah dua jenis gitu ya. Yang pertama adalah beasiswa yang diberikan oleh DAAD kepada universitas. Ya. Jadi DAAD itu kerjasama dengan universitas, misal di dalam kasus itu di TU Kaiserslautern, jadi dia kerjasama langsung ke sana. Kemudian TU Kaiserslautern nanti akan menyeleksi gitu ya, membuka lowongan scholarship, kemudian kita melamar, kemudian nanti diterima atau tidak gitu ya. Kemudian itu yang mungkin kemarin Bobi dapatkan, dan juga Pak Heri dapatkan kan gitu. Tetapi skema satu lagi itu skema yang lain gitu ya. Skema yang saya pakai itu adalah jadi saya mendapatkan beasiswa DAAD itu ketika di Indonesia sebagai warga negara Indonesia gitu. Maksudnya jadi beasiswanya itu khusus untuk warga negara Indonesia. Jadi saya melamarnya ke DAAD Jakarta. Sedangkan yang beasiswa DAAD yang diberikan ke universitas itu universitas bebas mengambil studennya dari manapun, dari misal dari Vietnam, dari Indonesia, dari negara berkembang yang lain kan gitu ya. Itu bedanya. Jadi saya ngambil dari Indonesia gitu ya. Jadi Indonesia saya sudah dapatkan beasiswa, sehingga sebenarnya saya ketika menentukan tempat studi itu boleh bebas. Saya boleh ke Göttingen, boleh ke mana-mana, tidak harus ke Kaiserslautern. Tapi kalau yang beasiswa yang di DAAD yang berikan langsung ke Kaiserslautern itu harus ke Kaiserslautern ya. Itu juga yang menyebabkan seringkali mungkin ada perbedaan rate gitu ya, perbedaan rate antara beasiswa yang misal yang saya terima dengan teman-teman yang terima di Kaiserslautern gitu ya. Jadi kalau biasanya yang dari Indonesia itu lebih tinggi rate-nya gitu. Kenapa? Karena memang DAAD di Jakarta itu kan kita kan belum menentukan tempat mau studinya. Saya bisa memilih di Berlin, misal gitu, kota yang besar, atau di München, Munich, dan seterusnya. Itu biaya hidupnya lebih tinggi, sehingga mereka memberikan allowance yang ya katakanlah standar gitu ya, baik untuk kota besar maupun kota yang kecil. Tapi kalau sudah pasti studinya misal di Kaiserslautern, kota Kaiserslautern itu ya kota kecil lah gitu. Kalau di Indonesia mungkin di dekat-dekat ini Klaten atau Muntilan gitu ya, nggak sebesar Jogja gitu ya. Jadi biaya hidupnya lebih rendah, dan biasanya oleh pihak universitas itu jadi dapatnya dari DAAD itu bentuknya besar gitu, kemudian dia bagi-bagi, kemudian dengan biaya hidup di kota kecil gitu ya, sehingga mendapatkan misal jumlah beasiswa yang lebih banyak gitu ya. Itu yang jadi bagi teman-teman mahasiswa yang mau studi ke Jerman gitu, yang paling bagus itu menurut saya ya ambil beasiswa dari DAAD paling mantap gitu ya. Itu yang paling paling kan paling dari pemerintah. Jadi DAAD itu singkatan dari bahasa Jermannya Deutscher Akademischer Austauschdienst gitu ya, atau Dinas Pertukaran Pelajar Jerman, atau Jerman Academic Exchange. Ada kantornya di Jakarta di Sudirman itu ke sana. Jadi itu ya. Jadi ketika itu dapat ya tadi nggak perlu apa pengalaman saya nggak perlu yang tadi yang spare konto tadi, atau book account tadi ya. Jadi karena sudah pasti gitu ya. Jadi pakai surat pernyataannya dari DAAD bahwa selama saya studi di sana itu akan dijamin oleh DAAD. Kita Oh ya, kemudian pengalaman saya dulu itu beasiswanya seperti Bobi, maksudnya setahun, hanya setahun gitu ya.
setahun DAAD itu setahun, kemudian nanti ketika tahun kedua saya harus dalam tanda petik memperpanjang gitu ya. Caranya memperpanjang artinya dengan menunjukkan hasil studi gitu ya. Jadi nanti ada profesor yang saya mintain apa rekomendasi, nah, kemudian diperpanjang, kemudian jadi tidak langsung 2 tahun gitu, tapi setahun jadi dia akan melihat itu. Kemudian tadi juga saya yang tentang yang mata kuliah 3 kali gagal itu ya pengalaman saya mata kuliah wajib mestinya yang dimaksud hobi gitu ya. Jadi ada misal mata kuliah di jurusan itu, misal teknik matematik itu misal salah satunya PDI gitu ya, persamaan diferensial parsial 3 kali gagal ya out gitu ya. Tetapi kalau misal kita ngambil hanya mata kuliah yang katakanlah pilihan gitu ya, tidak mandatori, boleh macam-macam gitu ya, ya Anda gagal di sini, Anda boleh ngambil yang lain, mata kuliah lain sebagai pengganti kan gitu ya. Misalnya saya ngambil statistik minimal ada 1 gitu ya, saya boleh ngambil statistik, introduksi statistik atau stokastik atau apa gitu ya. Itu tidak ini. Oke, kemudian terkait tadi Justin ya, sepengetahuan saya memang tadi betul apa saya sendiri dari universitas negeri gitu, ketika S1 dan terkaget-kaget gitu ya, mungkin Bobi mungkin sudah lebih siap gitu ya. Jadi apa adaptasinya lebih mulus gitu ya. Saya mengalami itu gitu ya. Persis seperti di kurikulum S1 itu hanya sampai analisis real gitu ya. Kemudian eh, masuk di sebagai apa ya, informasi di sana itu sebenarnya kalau programnya real Jerman itu sebenarnya setingkat S2, istilahnya diplom gitu ya. Jadi nggak ada S1 gitu sebenarnya. Itu ya, istilahnya langsung program namanya diplom itu setingkat S2 karena dari diplom itu langsung ke doktor kan gitu ya. Saya ketika masuk ke program master itu saya dijoinkan dengan mahasiswa ikut kuliahnya mahasiswa diplom itu, dan master kita itu S1 kita itu di ekuivalen dengan 2 tahun kuliah di sana. Jadi saya masuk tuh langsung istilahnya bersama dengan anak-anak semester lima gitu. Kalau diplom itu ya sampai nanti apa betul kan saya kalau salah ya, lebih sekitar 10 semester lah gitu, 5 tahunan gitu ya. Jadi saya masuk di semester kelima bersama kuliah dengan mahasiswa diplom gitu ya. Kemudian ada karena saya tadi dari Asia dan dipikir ya tadi ya apa mungkin butuh apa ya matrikulasi dan seterusnya, saya join juga di kuliah semester 3 dan di situ saya betul kuliah functional analysis gitu ya. Itu pakai bahasa Jerman gitu karena di yang profesornya ketika itu masih sudah pensiun sekarang namanya Schock, Profesor Eberhard Schock gitu ya. Saya ikut kuliah itu dan terkaget-kaget betul karena itu gitu ya. Telisik ternyata saya mendapat informasi kalau kalkulus yang kita pelajari katakanlah di 2 tahun pertama, misal di S1 itu biasanya sudah diajarkan di gimnasium, di SMA gitu ya. Jadi SMA-nya 4 tahun, tahun terakhir itu ya masuk kalkulus dan seterusnya. Kemudian ketika dia masuk ke katakanlah program diplom tadi, semester 1 itu sudah mungkin pegangannya analisis real gitu ya. Analisis real, jadi tidak lagi terganggu oleh kalkulus-kalkulus itu, tidak, basicnya sudah ada, masuk industrial, kemudian semester 3 sudah masuk ke functional analysis, dan pengalaman saya functional analysis itu cornerstone gitu ya. Artinya kemana-mana Anda mau belajar financial mathematics dan seterusnya ya lewat functional analysis, jadi sangat penting kan functional analysis fungsional itu. Saya sendiri butuh waktu untuk ngisi gap itu karena saya nggak ngerti sama sekali, nggak tahu peta jalannya gitu ya, apa yang harus saya pelajari dan seterusnya. Ketika itu buta gitu ya, dari tahun berapa itu saya 2001 gitu ya. Itu belum ada YouTube, belum ada internet yang bisa dipakai untuk banyak belajar dan seterusnya ya. Saya butuh sekitar untuk betul-betul settle, merasa nyaman gitu ya, merasa nyaman kuliah, kemudian dengerin, ngerti dan seterusnya. Saya butuh 1 tahun itu. Saya butuh sekitar setahun.
satu semester pertama itu paling berat karena tadi Bobi sudah menyebut mandiri sekali karena apa? Kuliahnya sangat cepat gitu ya. Bahkan jarang-jarang profesor apa ada latihan soal gitu ya. Dia hanya nyebut sana sini kemudian dia lari cepet banget gitu ya. Nanti ada exercise class atau ubung kelas tadi ya. Bobi yang menjelaskan itu dulu. 1:2 lah gitu ya. Kalau saya mengatakan gitu ya, saya ketika itu mengatakan "Wah, ini namanya 2 mata kuliah jadi 1 mata kuliah di Jerman gitu ya. Jadi 1:2 saya ketika itu saya merasa gitu ya. Jadi betul-betul apa kemandirian itu penting gitu ya. Belajar sendiri dan seterusnya. Oke gitu ya. Ada exercise, ada tutorial gitu ya dan seterusnya. Jadi itu pengalaman ya tadi ya pengalaman dengan apa studi di sana. Ya mungkin nggak tahu saya apakah ada banyak perubahan atau tidak, tapi itu tadi kalau melihat gitu, saya butuh kalau saya pribadi saya butuh 1 tahun gitu ya untuk. Nah, di tahun kedua saya nyaman sudah mulai merasa nyaman itu masuk ke apa semester 3 kuliahnya tuh oke 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 sudah basicnya apa gap-gapnya itu terpenuhi. Tapi kalau misal tadi apa sudah tahu gitu ya kita arah sudah tahu ke mana gitu ya ya apa tadi bisa ngisi gap dari sekarang seperti yang dilakukan Bobby gitu ya ya kalau saya sih cornerstone-nya functional analysis ya jadi arahnya ke functional analysis jadi tentu saja kalau untuk functional analysis akan membutuhkan apa real analysis bawahnya itu kan gitu ya bawahnya itu pasti otomatis kan gitu jadi kalau kamu bisa menguasai functional analysis ya itu saya pikir sudah cukup nganu apa cukup apa kuat gitu ya sebagai basic karena nanti semua yang mau mengambil apa ke financial kemana itu ya harus apa kayak di ITB itu tahun pertama bersama gitu 2 tahun pertama yang istilahnya di sana namanya for diplom itu sebelum diplom gitu ya. Jadi mulai semester 5 itu baru mereka penjurusan kayak ngambil apa financial, statistik dan seterusnya dan di 2 tahun pertama itu yang menjadi basic salah satunya yang paling kuat itu adalah functional analysis itu. Statistik pun harus lewat itu. Oke, kira-kira itu tambahan saya dari dulu sih. Terima kasih. Terima kasih Pak Artono. Semoga ini juga tadi semakin menyemangatkan Justin ya, apa yang harus dilakukan, persiapan-persiapan sebelum kalau mau studi lanjut. Juga tadi mungkin yang tertarik untuk studi lanjut nanti bisa, meskipun sudah lulus, belum terlambat tadi untuk melakukan persiapan. Iya. Oke, baik untuk yang lain. Pak Heri mungkin mau menambah sebagai sesama alumni TU Kaiserslautern. Sedikit tanggapan tadi dari Oh ya. mengenai yang diungkapkan oleh Pak Artono. Uh, Seperti yang Pak Artono tadi bilang, jadi ketika kita sebagai mahasiswa internasional, kemudian ketika kita sebagai mahasiswa internasional dari Indonesia lalu berkuliah di Jerman, seringkali kita menghadapi gap materi seperti yang Pak Artono ungkapkan tadi. Walaupun di sisi lain juga ada gap uh, secara psikologis karena ketika kita berkuliah di Jerman kita kemudian dituntut untuk mandiri dalam semua hal baik dari sisi kehidupan maupun dari sisi akademik di perkuliahan. Dan jadi jadi sebagai international student bisa ada tantangan dari sisi materinya dan juga ada bisa tantangan dari sisi psikologis yang tersebut dan terkadang di semester atas juga bisa mengalami misalnya homesick gitu jadi performanya nanti uh, bisa agak menurun juga kalau kita mengalami homesick. Lalu untuk beasiswa dari DAD sendiri yang tadi diungkapkan Pak Artono mungkin sekarang ada perkembangan ya Pak. Jadi mungkin sekarang kalau waktu saya dahulu beasiswa yang seperti Pak Artono ungkapkan, di mana kita bisa apply ke DAD di Indonesia, lalu kita bisa memilih universitas di Jerman, saya, at least dari yang saya ketahui, waktu itu tidak ada waktu sekitar 2017-an. Tetapi yang saya tahu tuh ada beberapa orang Indonesia yang kemarin studi di Jerman itu yang lewat skema beasiswa DAD Aceh.
itu sepertinya mirip dengan yang Pak Duta ungkapkan. Itu nanti juga dinilai dulu performanya selama 1 tahun pertama, dan perlu untuk minta rekomendasi dari profesornya untuk lanjut ke uh, tahun kedua. Tetapi saya waktu itu, kalau teman saya yang di prodi computer science waktu itu, karena performa akademiknya agak kurang di profesornya, setahu saya uh, tidak bersedia untuk memberikan rekomendasi untuk tahun kedua. Jadi dia akhirnya kemungkinan mencari sendiri di luar lewat bekerja part-time atau semacamnya. Uh, Tapi mungkin sekarang seperti yang Pak Tono ungkapkan tadi, mungkin sekarang sudah ada lagi skema di DAD untuk S2 yang bisa di-apply di DAD Indonesia. Lalu untuk diplom sendiri, ketika saya kemarin ke Jerman, waktu itu kan sudah tidak ada lagi program diplom ya, Pak. Jadi adanya langsung ke S1 dan S2. Dan ini juga perbedaan lainnya dengan S1 di Indonesia. S1 di Indonesia materinya lebih sedikit dibandingkan di Jerman, tetapi durasinya lebih lama, yaitu 4 tahun. Kalau di Jerman materinya lebih banyak, tetapi durasinya lebih singkat, yaitu hanya 3 tahun. Jadi dalam waktu 3 tahun itu mereka belajar signifikan lebih banyak dibanding yang kita pelajari selama 4 tahun berkuliah matematika di Indonesia. Sekian dari Ya, saya. terima kasih Bobi untuk tambahannya. Nah, mungkin kalau terkait beasiswa, bagi teman-teman mungkin juga bisa mencoba melihat di LPDP. Saya sendiri eh, tidak tahu pasti, tapi beberapa alumni kita kalau yang studi di luar itu juga bisa menggunakan skema LPDP. Mungkin bisa dicoba juga, siapa tahu ada yang untuk ke Jerman. Tambahan, Bu. Yang Oh ya, ya, tadi tentang beasiswa, tadi betul apa LPDP ya, Bu ya. Satu, itu dari pemerintah kita, itu dari Departemen Keuangan, itu sangat bagus LPDP dari sisi rate gitu ya, dan juga sisi ketepatan gitu ya. Tapi kalau sebagai dosen biasanya mungkin ada juga beasiswa. Ini kalau LPDP boleh, nggak harus dosen gitu ya, nggak harus dosen, itu bisa seperti apa kakak kelas itu yang apa Anton yang ke Birmingham itu pakai LPDP, betul betul. Padahal dia dari industri, sudah kerja di industri kemudian sekarang master di Birmingham. Oke, itu alternatif lain. Ya, kalau jadi dosen berarti ada apa beasiswa dari Dikti sendiri gitu ya. Walaupun beberapa orang merasa ya tadi apa kadang-kadang delay dan seterusnya, itu ada masalah. Tapi LPDP yang dari Menteri Keuangan itu bagus gitu ya. Lain itu saya lupa tadi menyebut, kalau Anda beragama Katolik itu ada yang namanya KAAD, Katholischer Akademische Austauschdienst gitu ya, KAAD. Beberapa teman ada dapat beasiswa itu, dan tadi saya coba melihat apa, saya share sebentar ya, share screen. Saya stop dulu ya, ini ya, Tobi sebentar. Ya, Saya Mas. share screen. Yang di sini KAAD, nah ini KAAD, Katholischer Akademische Ausländerdienst gitu ya. Ini juga memberikan beasiswa. Ada teman dulu dapat beasiswa dari KAD ini, scholarship program 1, program 2. Tapi ini saya nggak tahu apakah di Indonesia ada perwakilannya nggak. Dulu ada perwakilannya yang ada perwakilannya gitu ya. Oh, di Jakarta gitu ya. Ada orang yang dikuasain di Jakarta. Saya pernah mau ke sana tapi kemudian orang yang ini dari ya lulusan kelihatannya lulusan Jerman tapi kemudian orang dari NTT atau apa gitu ya dulu, tapi dulu ya saya jadi ini KAD ini menjadi eh, bisa dicoba dilamar, cukup cukup baik juga walaupun mungkin tidak sebagus DAD. DAD tadi betul, ini DAD bisa dilihat di sini S1-nya for graduate for graduate S2 dan S3 dan seterusnya. Nanti yang Aceh tadi ada betul Bu, apa Bobi di sini. Yang di sini memang beberapa itu pendek-pendek ya, up to 1 month durationnya ini ya, 1 sampai 2 tahun. Tapi ini feel-nya arsitektur, musik, visual, performing arts. Karena di sana juga apa masalah eh,
seni itu menjadi dominan gitu ya di Jerman itu menjadi suatu yang penting. Seni itu nomor one ya. Ya, doctoral degree, research grant, doctoral degree, dan seterusnya. Nanti bisa dibaca lebih detail teman-teman gitu ya. Ada yang bekerja sama juga dengan ITB, ada itu ya, yang ITB 7-10. Nah, ini Master Public Policy ya, bukan tempat kita gitu ya. Kemudian yang Aceh tadi, ini Aceh Scholarship of Excellence, ya ini yang dikatakan Bobi tadi, gitu ya. Ini ya tentu saja yang punya KTP Aceh kan gitu ya, all disiplin 2 tahun sampai bahkan 3,5 untuk PhD kalau bisa lanjut gitu ya. Ini urusannya dengan pemerintah Aceh di sini nanti anunya apa itunya melamar ya. Oke, kemudian ada yang dari ITB ya, sebentar ITB mana tadi? Oh ini Nguyen ini tempat Southeast Asia ya, eh, Thai dan Vietnam. Ini dengan Bangkok Institute, Asian Institute of Technology Bangkok ya. Nanti bisa dibaca lebih detail. Nah ini dengan Hasanuddin tapi farmasi, gitu ya, farmasi. Ya ini ITB, nah, ini ITB, Faculty of Mathematics and Natural Sciences, khususnya in country, in region. Saya nggak tahu apa anunya, nanti bisa dibaca. Entah itu di ITB Foli atau nggak tahu saya. Nanti tolong dibaca sendiri. Nah, yang tidak ada tadi, yang saya katakan tadi, yang baru kelihatannya belum ada gitu. Yang mungkin dulu zamannya Bobby discontinue yang tadi master tadi, ya. Tapi yang saya dengar dari kepala DAAD Jakarta itu new gitu ya. Di apa slide-nya itu tulisannya new gitu. Ada notifikasi new gitu. Itu untuk mungkin dihidupkan lagi mungkin yang zaman saya dulu yang master tadi. Jadi ini jadi DAAD KAD ini menjadi yang bagus. Kemudian bisa juga apa Erasmus Mundus gitu ya. Kebetulan saya pernah cerita juga ke teman-teman itu ponakan saya dapat Erasmus Mundus dan tapi Erasmus Mundus itu seluruh Eropa boleh gitu ya. Dan salah satunya Jerman tentu saja gitu ya Erasmus Mundus gitu dan beasiswanya prestisius jadi ke Eropa Erasmus Mundus 2 tahun gitu ya boleh di dua negara gitu ya, misalnya Jerman dan mana dan seterusnya 2 negara di Eropa yang tadi sudah ada mestinya ada aturan-aturannya seperti itu. Ya kurang lebih itu Bu tambahan untuk beasiswa jadi menambah apa ya katalog gitu ya, Ya, beasiswa-beasiswa yang tersedia untuk belajar di Eropa dan juga Jerman betul. Terima kasih. ya. Terima kasih Pak Artono. Terkait beasiswa, kadang di universitas kita juga ini kedapatan tamu atau host yang akan memberikan beasiswa, lalu mengumumkan akan ada sosialisasi. Nah, mungkin suatu saat kalau teman-teman mendapatkan pengumuman itu boleh hadir gitu ya untuk dapat informasi terkait beasiswa kalau mau studi lanjut. Baik, masih adakah lagi pertanyaan dari teman-teman? Ya, kalau mungkin tidak ada, ini juga sudah hampir jam 10.30, mungkin Pak Heri bisa memberikan closing statement. Pak Heri juga mewakili Kaprodi, silakan Pak Heri. Ya, terima kasih Bu Lucy. Ya mungkin closing statement-nya untuk teman-teman yang berminat studi lanjut gitu ya di luar negeri khususnya memang banyak yang harus disiapkan. Jadi dari pengalaman Bobby itu kan tidak mudah ya. Jadi mengisi gap secara akademik juga saya kira ke luar negeri itu gap bahasa itu juga diperlukan ya nanti entah bahasa Inggris atau ke negara tujuan secara spesifik ke Jerman gitu ya mungkin perlu tahu sedikit bahasa Jerman itu juga harus dipikirkan. Kemudian di gap psikologi ya, Bobi menyebut, nah itu harus dipersiapkan bagi yang biasa tanda kutip agak santai di sini ya ini mungkin harus mempersiapkan diri nanti di sana mandiri dengan segala keadaan yang mungkin tidak terprediksi sebelumnya gitu ya. Lalu juga ya gap budaya itu pasti ada ya.
budaya di sini, budaya di sana, cuaca di Indonesia nyaman di sana nanti. Jadi banyak hal yang harus disiapkan. Walaupun menurut saya memang paling penting ya akademik itu tadi harus benar-benar disiapkan. Tapi Pak Hartono, Bobi sudah sharing bagaimana dari S1 di Indonesia, S2 di Jerman secara khusus ya. Mungkin secara umum juga tidak hanya ke Jerman, tapi di negara-negara lain juga saya agak apa ya cenderung mengatakan pasti ada gap ya, walaupun mungkin tidak terlalu besar gitu. Kalau di Jerman ya ini kami semua mengalami begitu, saya pun mengalami, memang bukan hal yang mudah untuk mengejar itu. Saya beruntung karena jalur saya agak linear gitu ya, S1, S2 sudah analisis, jadi ketika S3-nya analisis ya tidak begitu apa. Walaupun ternyata mengagetkan juga, ini sedikit cerita mungkin, saya sudah ngambil analisis fungsional waktu S2 di ITB gitu ya. Lalu ketika masuk ke S3 di Kaiserslautern diminta mengumpulkan silabus. Jadi disuruh menulis dulu waktu S2 itu belajar mata kuliah apa saja, materinya apa, dituliskan detail, lalu bukunya apa, referensinya apa. Dan saya melihat di situ Jerman itu sangat ketat. Jadi mereka punya standar. Kalau kita ngomong sudah pernah ngambil kuliah ini, itu sudah minimal materinya apa saja dan bukunya apa. Itu penting. Ternyata saya nggak lolos. Jadi walaupun saya sudah ngambil analisis fungsional, waktu itu bukunya Kreisig ya, itu kan. Nah, itu ternyata dianggap tidak standar. Jadi saya harus matrikulasi 1 semester, disuruh ngambil lagi analisis fungsional. Jadi itu memang harus sangat diperhatikan. Untuk beasiswa zaman sekarang sudah sangat banyak ya, dibanding mungkin zaman Pak Hartono atau zaman saya, sekarang jauh lebih banyak kesempatan beasiswa. Jadi teman-teman semua punya kesempatan yang lebih luas. Ada DAAD, tadi KAD, LPDP, lalu ya beasiswa yang spesifik. Lalu saya pernah info mungkin ke Bobi atau ke Justin itu, di Jerman ada namanya Berlin Mathematical School, itu juga memberi beasiswa untuk S2 dan S3 ya. Jadi kita juga harus aktif mencari gitu ya info-info itu secara apa ya. Ya kadang tidak populer gitu ya istilahnya, beasiswa yang tidak populer seperti DAAD atau LPDP, tetapi ternyata menarik juga secara besaran juga menarik, lalu fasilitasnya juga menarik di tempat yang mungkin cukup prestisius. Ini kita memang harus aktif mencari. Itu mungkin pesan terakhir ya, motivasi ya, motivasi dan kerja keras. Jadi saya kira mungkin tadi belum sempat disinggung Bobi atau saya terlewat ya. Di Jerman itu nggak ada presensi ya, Bobi, kalau kuliah. Betul. Oh iya, iya. Ya, Iya, jadi betul. kemandirian itu sangat luar biasa ya, teman-teman. Kalau di sini kan, wah asik dapat jatah bolos 25%. Nah, di sana mau bolos 100% juga nggak ada yang melarang. Jadi Anda benar-benar harus mandiri. Jadi motivasi dan kemandirian itu harus menjadi hal yang utama gitu ya. Lalu satu lagi, kalau ujian, Bobi, betul ya, itu komponen penilaian hanya ujian akhir itu ya. Kalau Iya benar. Iya nah benar. itu teman-teman juga ya, kalau di tempat kita kan wah kita masih sangat membantu, ada ujian UTS 1, kadang ada yang memberi UTS 2, UAS. Kalau nilainya masih kurang ya diberi tugas, masih kurang lagi kuis. Nah itu kalau di Jerman enggak ada itu. Nilai ya hanya sekali dan final, yaitu ujian akhir. Jadi memang luar biasa sekali untuk perjuangan untuk kesuksesan di sana. Mungkin itu saja, kurang 1 menit nanti Bu Lucy, saya disemprit Bu Lucy. Jadi sekali lagi ya tidak ada yang tidak mungkin. Ya, yang penting adalah motivasi yang tinggi, kerja keras dan ya persiapan yang mantap. Terima kasih Bu Lucy. Ya, terima kasih Pak Heri. Ini saya sudah tidak perlu lagi mengatakan apa-apa. Ya, hanya yang terakhir kembali mengucapkan terima kasih untuk Bobi yang sudah berkenan sharing banyak hal, dan juga teman-teman yang setia hadir di Alumni Talk. Semoga acara kita ini memang
cukup bermanfaat bagi teman-teman semua. Dan juga terima kasih Pak Heri dan Pak Aton yang sudah hadir. Mungkin kita akhiri sesi ini, nanti Pak Hartono yang akan menutup Zoom-nya. Oke, sekali lagi terima kasih teman-teman, selamat pagi semuanya. Selamat Ya. pagi. Terima kasih semuanya. Sampai tutup ya. Oke. Ya, selamat pagi. Terima kasih. Terima kasih, Bobi.